Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahabudin Erwin di Pergi Jauh Naik Vespa. Oke, kita ketemu lagi akhirnya setelah trip yang terakhir itu naik Haryanto. Cuman saya turun di Cirebon karena sakit, terus recovery, dan alhamdulillah sekarang sudah enak lagi badan. Nah, ini konten yang menjawab para penonton, Bang cobain dong reading naik motor. Nah ini dia, kebetulan di hari yang cukup cerah ini saya sudah ada di daerah Tambun, tepatnya nggak jauh dari Indoporland. Tadi kita udah isi bensin, udah beli air, udah ke toilet, dan mungkin ke ATM yang ngambil bekal dulu. Ini dia, kali ini saya naik Vespa kesayangan, Piaggio Vespa variannya Excel tahun 2005. Ini ya, ini dia warna biru malam. Oke, ini Vespa udah lama banget nggak jogrok di gudang dari semenjak Covid tuh. Nah ini dia, ribet banget, semua dibawa sampai depan belakang penuh. Ini yang depan ada tas lagi yang agak kecil, ada terpal bawa air, terus ada oli samping nih saya bawa stok. Yang satu, bentar, wah truk gede banget. Nah karena Vespa ini 2 tak ya, masih 2 tak, jadi saya bawa oli samping. Ini ada yang pertama itu saya bawa Idemitsu. Ya ini harga-harga menengah lah, harga-harga sekitaran 60 ribuan. Terus ini Ippon, ini saya persiapkan untuk nanti misalnya takut ada medan yang ekstrim, nanjak segala macem, butuh pelumas yang proper untuk mendukung beban yang dibawa itu nanjak berat kan. Ya Ippon rekomendasi lah untuk harga-harga yang di atas 150 ribuan ini. Terus ini yang belakang, ini bawa baju-bajuan nih segala macam, bawa sepatu juga saya, sepatu cadangan. Ya lengkap deh pokoknya. Jadi jangan sampai nanti di jalan saya sengsara gitu. Terus ini di legroom depan saya usahain kosong. Tapi nanti kalau misalnya ada mau tambahan barang bawaan bisa digantung di sini nih. Asal jangan terlalu makan space aja, karena kaki butuh pijakan yang leluasa di sini. Ini box macam-macam, ada equipment. Nah ini box equipment, ada oli sampingnya juga. Jadi ini tinggal nyampur aja ntar. Ini kunci-kuncian di sini. Gitu dah, segala macam. Ada kanebo. Ini plat nomor depan nih. Susah mau dipasang di mana. Sebenarnya dulu ada dudukannya plat nomor sini, cuman lepas copot tuh. Ya udah itu aja dulu kali ya. Nanti cerita tambahannya sambil jalan deh. Ini sekarang udah jam 8 lewat 5 menit. Gokil. Nah untuk perjalanan sebenarnya ini saya akan ke Jogja, cuman kita estafet dulu ke selatan. Hari ini rencana mau tembak langsung ke Pamungpes, Garut Selatan. Tapi nggak tahu bisa sampai sana jam berapa. Kita lihat aja nanti. Nanti habis dari Pamungpes mungkin saya nginep, terus lanjut lagi, rencananya pengen ke Dieng dulu. Nanti dari Dieng baru turun ke Jogja. Nanti di Jogja ada acara Vespa gede, mantep. Ikuti keseruannya, mungkin ini akan dibuat di beberapa part. Mudah-mudahan kalian suka, tonton videonya sampai selesai. Let's go, kita jalan-jalan naik Vespa. Ciao.
Oke teman-teman, akhirnya kita udah beres semuanya. Sekarang tinggal langsung gas. Untuk pemberhentian nanti depend on situation aja ya, tergantung kondisi badan. Terus apa ya, kalau misalnya capek apa aus segala macam baru berhenti. Paling sama isi bensin juga nanti. Oke, tadi udah isi bensin 40.000 pakai Pertalite, hampir full tank. Tapi saya sisain sedikit space-nya buat ruang biar nggak tumpah juga, sama tadi nyampur oli samping, jadi ada tambahan pasti naik lagi. Ini dia, akhirnya saya bisa touring-touringan lagi naik Vespa kesayangan. Kenalin nih teman-teman, namanya Apollo. Sejarahnya karena dulu pas pindah ke Bekasi tuh dari Jakarta, dan saya sampai kerja di Jakarta. Nah, sama teman-teman di kantor ini dinamain Apollo karena dari planet Bekasi. Kurang ajar. Gokil. Bekasi emang sejauh itu sih, sepanas itu, kayak di Mars, planet Mars, panas banget. Macet pula nih. Nah, ini jadi awal mulanya nama Apollo itu. Wow. Jadi kita ini bareng sama kesibukan orang-orang yang berangkat kerja, ada ngantor, sekolah, segala macem. Bisnis, ada yang dagang. Wah, banyak banget deh. Semua orang siap menyambut hari dengan kesibukannya masing-masing. Gokil. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi touring saya kali ini, jadi saya mau ambil utara dulu sampai Cikopo tuh ya, Cikampek Purwakarta, terus ambil kanan ke arah Bandung. Nah, lewatnya mungkin lewat Purwakarta aja deh. Lewat Purwakarta, terus apaan sih tuh namanya, Cikalong Wetan ya. Nah, lewat situ deh, karena itu kayaknya opsi yang paling landai. Tadi sempat mikir mau lewat Lembang, cuman ini kayaknya bawa beban berat juga deh. Ini berat banget pak, depan belakang. Nyesel juga sih bawa barang segini banyaknya, buat apaan juga coba. Harusnya lebih ringkas tuh kayak yang lain. Ini segala macam dibawa. Tapi nanti kita lihat aja performanya kayak gimana, kuat apa enggak. Nah, dari Bandung nanti saya akan ambil ke Soreang Ciwidey, Ranca Bali, sama yang itu tuh yang sering dilewatin anak-anak touring di Naringgul. Wah, itu cakep banget kan. Sama kebun teh yang di Ciwidey juga cakep tuh. Terus aja ke selatan nanti tembusnya Cidaun langsung ambil kiri arah Pangandaran. Tapi saya pengennya bermalam di mana? Pamengpeuk, Garut Selatan. Pengen nginep di situ aja deh. Nah, ini dia teman-teman, suasana pagi ke arah timur. Nanti kita akan tembakan langsung sama sinar matahari nih. Ayo, saya udah bawa kacamata hitam, tenang aja. Ini tipe helmnya full face, nggak ada topinya. Jadi kalau ada, jadi sinar matahari itu langsung banget ntar nyenter ke mata. Nggak apa-apa. Ini pagi begini vitamin D, matahari, asupan vitamin D. Ini pasar induk Cibitung. Udah sampai pasar induk Cibitung. Oke, lanjut lagi. Ini di Cibitung. Akses ke tol Cibitung ke sana. Kita lurus terus. Nah, sejarahnya si Apollo ini itu di awal beli masih full original banget. Tahun 2005 dia kan produksinya terakhir tuh 2005 kalau nggak salah, 2005 terakhir, tapi masih ada penjualan sampai 2006 2007. Nah, itu Excel terakhir.
Habis itu nggak ada, terus muncul lagi New PX. Wah, New PX juga itu kece abis tuh, mantep banget. Terus kalau nggak salah barengan juga sama itu deh, yang Vespa Matic itu. Dulu masih dari Italia, setelah pindah pabriknya ke Vietnam, jadi lebih banyak masuk ke sini dan lebih murah harganya daripada yang langsung impor dari Italia. Nah, masih full original, terus dipakai lah, masih zaman budget mahasiswa, berantakan tuh. Dipakai semau-maunya. Waktu itu belum aware juga sih, nggak ada sayang-sayangnya, main sikat-sikat aja, pakai kemana touring segala macam. Dibenerin juga seada-adanya, kalau ada duit dibenerin, kalau nggak ada ya diakal-akalin. Nah, itu kacau banget sih, nggak boleh tuh Pak sebenarnya kayak gitu. Akhirnya lambat laun mulailah rusak, terus part-part yang originalnya sering disiksa ya kan, langsung deh rusak aja, pokoknya diganti sama yang bukan original lagi. Nah, sekarang kondisinya udah nggak semuanya original, tapi ini cat segala macam masih original. Mungkin bagian bawah doang ini disepet tuh sama spakbor depan sedikit. Oke. Dan nah, di tahun 2019 itu rusak parahnya, jadi si piston sernya jebol tuh di sini, di Kelari. Sebenarnya waktu itu saya lagi touring lewat Cikamurang, di Cikamurang tuh udah mulai berasa rusak tuh, udah ada tanda-tandanya, cuman ya udah dipakai aja, dibawa pelan-pelan. Akhirnya di Kelari udah pecah semuanya, jebol, terus di stop sama adik saya sampai ke Bekasi. Gokil itu, mana tengah malam lagi, kacau. Jadi pelajaran tuh, kalau misalnya rusak dikit langsung aja ganti, kalau bisa ganti part yang bagus. Kayaknya itu karena pakai oli samping yang kurang deh. Ya, yang harga-harga murah lah. Sebenarnya itu oke-oke aja, cuma asal penggunaannya mungkin bukan buat touring kali ya. Kalau touring kan beli yang bagusan lah olinya. Nah, saya pakai itu. Di bawahnya juga nggak pakai otak. Hancur deh. Nah, sekarang kalau bokeh ya beli yang itu deh, Idemitsu. Terus kalau misalnya ada duit ya beli yang mahalan, dijajanin lah, jajanin yang enak-enak biar dipakainya juga enak gitu Pak. Nah, terus kemarin ini sebelum touring ya persiapan lah, kita bawa ke bengkel dulu, ganti oli, servis, bersihin karburator, bersihin kerak-kerak di seher, udah aman semua, ganti oli banyak. Sebenarnya kemarin itu mau benerin ini nih, apa sih namanya, starter. Ini kan udah starter ya, 2 hari lalu tuh masih nyala, masih bisa di starter. Cuman kemarin waktunya udah nggak keburu, udah terlalu sore, jadinya ya udahlah ntar aja deh. Semua fungsi, terus oli dipisah tuh, oli yang di tabung di bawah itu juga fungsi, oli otomatis. Tuh bensinnya full tuh, bensinnya full, speedometer jalan. Tapi nggak tahu ini akurat apa enggak ya, nanti kita lihat deh yang versi digitalnya di sini. Ntar kita cari tempat dulu. Nah, ini CBU nih, Cikarang Raja Galuh. Saya pernah bikin tripnya tuh, tonton juga yang itu ya. Oh iya, kemarin saya belum ke bengkel, ke rumah Bang Wardi dulu, jengukin beliau, lagi sakit Pak. Wah, pantesan diem-diem baik, kok nggak ada ya di grup, nggak pernah ini. Ya, ternyata lagi sakit doi. Mohon doanya teman-teman, Bang Wardi. Wah, itu
CS kita berdua tuh sama Profesor Nugroho Febianto, Bang Wardi. Tadi juga mau ngajak touring bareng tuh sama mereka berdua. Ya tarik ulur lah, kadang waktunya bisa, kadang duitnya lagi nggak ada, gitu-gitu. Hari ini sih, sekarang hari apa sih? Rabu ya. Rabu tanggal 22 nih. Lagi mau operasi ke rumah sakit ntar sore. Mudah-mudahan operasinya lancar, Bang. Ayolah kita gas lagi. Kita touring. Nah ini udah nyampe terminal Cikarang. Itu lurus bisa tuh nyebrang rel. Kita kanan aja deh, lewat pasar. Itu terminal Cikarang. Wah, banyak truk cuy. Ini habis servis di bengkel enak banget sih, tarikannya langsung muncul lagi. Tadinya boyo banget, ya biasalah berkerak kayak macem. Terus saya udah segala macam prepare deh, beli tali-talian nyetok, itu kan wajib ya di Vespa tuh, wajib ada. Vespa manual gini harus ada tali-talian, tali kopling, tali gas, tali persneling, tali rem depan belakang, oli samping, sama beli busi juga tuh kemarin, stok busi. Padahal busi itu kalau misalnya mesinnya sehat ya sampai manapun dia ayo aja, kalau pembakarannya bagus ya. Bingung sih pembakaran bagus itu dari awalnya dari businya dulu apa dari komponen lain, misalnya kelistrikannya gitu, coil segala macem, CDI, terus performa pistonnya gimana, olinya gimana, oli sampingnya bagus apa enggak. Nah itu ngaruh tuh indikatornya di busi. Kalau businya butek parah, hitam, nggak beres, berarti ada yang settingannya belum bener gitu. Mantep nih ke bagian padatnya lagi. Ada pasar sini Pak, samping pusat grosir Cikarang ya. Ya itu dah pokoknya. Kebayoran, kekuatan kaki arah utara. Nah ini Gapura tujuh perbatasan Bekasi ke Patriot, karena dulu jadi kantong juga. Nah ini kita taruh di terpanjang Jawa Barat. Selamat datang di Kabupaten Karawang. Kemana ya? Ini kecamatan yang pertama ini Sukapura ini ya? Bukan kan? Ini Sukapura ke kiri tuh. Rengas Dengklok. Nah iya, Rengas Dengklok. Sini dalam lingkar luar Karawang, udah lama juga kalau lewat sini nih. Oke.
banjir dari Lingkar Karawang. Nah, itu kiri, kalau kanan sana ke kota Karawang. Kiri ini langsung Karawang Timur, lari. Itu juga bis-bis akap pada pas keluar saja kan di arah timur. Cuma kalau pas sore itu udah nangis, macet nih nggak ngecek. Lagi kan. Di bawah sana ada stasiun Kelari, stasiun Kelari tuh. Cirebon 167 km, Semarang 369, Surabaya 674 km. Wah, seru tuh kalau touring ke Surabaya tuh kapan-kapan dah. Tapi kadang semangatnya doang Pak touring. Nanti pas eksekusinya males. Bagi kelarnya tuh aduh. Badan rentak. Tapi kadang habis itu suka kepikiran lagi, pengen lagi. Aneh banget deh. Macet apaan nih? Puteran kali ya, puteran balik. Nah teman-teman, ini kita udah di Simpang Jomin. Ini legend nih, pertigaan legend. Kalau arus mudik zaman dulu belum ada tol Cipali, nah di sini nih macet parah. Tapi seru itu, jadi banyak kenangan dan cerita orang-orang. Aduh, kemana nih? Truk kiri, jebak kita. Kanan pelan-pelan. Wow. Dari sini kita putus hubungan dengan jalur Pantura. Kita ambil kanan ke arah selatan. Ini kita destinasi depan Cikopo dulu. Baru habis itu Purwakarta, gas terus ke Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, baru masuk Bandung, Kabupaten Bandung. Sejauh ini si Apollo masih anteng aja. Jangan trouble ya. Jangan ada masalah apa-apa, kan udah dijajanin banyak loh. Oke. Bensin juga ini belum gerak nih. Tapi ini fungsi ya Pak, fungsi. Cuman ini sender kanannya parah banget. Untuk tangki itu kalau nggak salah 5 liter deh, ekstra 5 liter maksimal daya tampungnya. Tadi udah hampir 4,7 liter deh kayaknya ini tadi tuh. Belum ada pergerakan turun. 1 liternya itu bisa nempuh jarak 30 sampai 33 km. Nah, itu boros apa enggak tuh hitungannya. Jadi sekarang kita udah masuk Kabupaten Purwakarta.
Wow, kemana nih? Kita ambil kiri. Bisa nih kiri nih. Di sini selalu padat sih emang. Kalau naik bis ya, terus dia ada ambil penumpang keluar Cikopo sore gitu, wah gokil makanya mati banget. Ini penonton Sahabudin Erwin pasti juga banyak lah yang seneng motoran. Ada motor di rumah, seneng motoran, touring-touring. Kita POV versi skuter Vespa. Nah, bedanya skuter sama sepeda motor itu, Pak. Kalau skuter ya, kalau nggak salah itu rangka ya, bodinya itu langsung ada pijakan kaki gini ke sasis, langsung ke sasis nyatu. Kalau skuter, kalau sepeda motor itu dia si kakinya pakai push step dan dia sasisnya batangan remnya. Kalau skuter gini bodinya monokok. Nah, ini kita mau mendekat ke Cikopo nih. Kanan masuk tol Cikampek, arahnya bisa ke Jawa Tengah atau ke Jakarta, Bandung. Ini ke sini. Kita lurus ke selatan. Mantap. Medal Sekarwangi ke Sumedang, Bekasi Sumedang. Saya juga udah bikin tripnya tuh. Terus di sini pos kontrolnya Prima Jasa, MGI di sini. Kuningan Kalideres nih. Cikarang Bandung. Wah, ini kontainer panjang, ngeri juga ya. Purwakarta. Pak, dari sini enak nih Pak jalannya nih, udah banyak pohon, terus aspalnya juga mulus. Mantep ini, aspalnya mulus. Ini Cikopo. Wah, adem Pak, karena pohon itu kan banyak oksigen ya. Makanya di ekosistemnya dia nih, di lingkupannya hutan pepohonan itu kayak akan oksigen, jadi itu bikin adem juga. Nah, seberang sana itu jalur kereta api, nanti ada stasiun kecil itu, stasiun Cibungur namanya. Wow, mantap. Nah, Vespa paling demen nih aspal mulus segini. Enak banget pokoknya. Kalau dikasih jalan rusak atau bumpy gitu misalnya, nggak enak banget, dengan nyaman. Jadi saya shock breaker depan pakai Kayaba, belakangnya dari dan motor tuh. Kita lihat deh dia kuat apa enggak.
agak keras juga sih sebenarnya, cuman ini pakein barang nih, dimuatin barang agak pas jadinya. Tuh stasiun Cibungur. Nah ini sate Marangi Haji Yeti, terkenal juga tuh dia. Kalau musim liburan apalagi wah rame banget yang makan sate Marangi. Sate Marangi itu sate dari sapi dengan bumbu khas ala Purwakartaan. Di situ lumayan sih rasanya, premium juga. Ambil kiri aja deh. Itu kiri ke Subang, kota Subang, kanan ke tol Cipularang, perempatan Sadang, Kabupaten Purwakarta. Dari sini masuk ke kota Purwakarta juga udah deket sih. Indung Gapura Karahayuan. Masuk kota Purwakarta kali ya? Udah lama ngelewat sini. Wow. Ini lalu lintasnya mulai rame juga masuk kota nih. Sibuk semua orang-orang. Nah ini di bawahnya jalur kereta api Cikampek Bandung, sono ke Bandung. Harus hati-hati nih, rapat banyak orang, nyebrang, belok, banyak aktivitas warga. Kita harus tetap fokus ke depan. Kalau ngikutin motor jangan ngeliatin badannya terus, liatin titunya tuh, belakangnya tuh lampunya, sennya. Kadang kita nggak sadar, tahu-tahu dia ngesen aja. Nah itu waspada tuh. Saya juga sering gitu soalnya, kadang terlena lihat secara secara global gitu, lihat ke depan. Sekali detailnya yang kita lihat tuh selewat gitu, lampu sennya misalnya. Aman apa enggak? Di kota Purwakarta, sisi selatannya kali ya. Kalau pusatnya ke sana, ke arah tengah. Ini macet nih, ada apa sih? Sekolahan. Udah mulai masuk tahun ajaran baru. Anak sekolah pada sibuk banget tuh. Orang tua pada sibuk. Purwakarta. Nah ini suasana Purwakarta nih Pak Ibu. Nah kita belok kanan nih. Nah ini nih kotanya ke sana tuh, lurus. Kita kanan, arah Jatiluhur. Gokil.
Bandung lurus, Situ Cipule kanan, Kota Purwakarta kiri. Situ Cipule, baru denger tuh. Aduh, ini kemana sih? Oh, kanan dia. Nah, ini dia pertigaan. Apaan ya? Ini arah Bandung deh pokoknya. Ini arah Bandung kanan. Kiri itu ke kota. Yuk, udah aman. Lah, itu pom bensin. Ya, tanggung dah. Udah deh. Kagak lihat. Nah, ini menjelang batas akhir Gapura Kota Purwakarta. Nah, ini dia. Antri nih. Ada truk muat konblok sama pasir. Berat banget kayaknya. Nah, ini dia Sadang. Oh iya, ini bener Sadang. Nah, di atasnya itu ada terminal Bayangan bus tuh, terminal Sadang. Gapura batas akhir Kota Purwakarta. Nah, ini dia nih tol Sadang sana. Masih menuju ke tol Cipularang. Dari sini udah mulai kelok-kelok nih. Udah jalur perbukitan, pegunungan. Mantap. Saya nggak tahu juga nih depannya, ke depan jalannya rusak apa enggak. Dulu itu di sini urat nadi bus-bus Jakarta Bandung yang via Purwakarta lewat sini dulu. Ramai banget, banyak. Selain yang lewat ini ya puncak ya, puncak Cianjur. Nah, ini yang lewat Purwakarta. Udah mulai tanjakan. Ini saya nyesel deh bawa beban berat banget. Aturan nanti selektif lagi deh, apa aja yang dibawa. Celana panjang bawa 3 lagi. Orang bawa 1 biasanya yang anak-anak touring tuh. 2 lah maksimal. 3 celana pendek, 1 boxer. Nah, ini kolong jembatan nih, kereta. Bumpy jalurnya. Banyak tambalannya, tembung-tembung. Kalau kecepatan tinggi bisa jumping tuh, bisa lompat. Nanjak cuy. Tuh, salib nih ambulan.
bensin juga. Saya istirahat sini deh. Aman, barang masih aman posisinya. Gokil. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu di sini di pom bensin antara Sadang, antara Purwakarta sama Pleret sini. Ini dia. Kita istirahat, ngademin dulu mesinnya juga. Sejauh ini masih aman sih. Nggak ada kebocoran. Itu bareng ditemenin sama dia nih, si Oren. Hey. Rebahan dulu deh kita sini. Kita rebahan. Hey. Seberes istirahat, saya lanjut lagi. Tapi di sini ternyata ada yang luput dari pengecekan waktu istirahat tadi. Istirahatnya itu tadi di Pleret ya, dekat-dekat Pleret ini, sebelah kanan itu tadi masuk ke sentra keramik Pleret Purwakarta. Nah, lanjut yang tadi, ternyata mic-nya nggak saya cek. Rupanya baterainya udah habis. Nggak tahu ya kan. Ya maklum lah, baru pertama kali nih coba-coba ngevlog pakai motoran, mic-nya nggak kecek, nggak kekontrol, akhirnya mati pak sampai Bandung ya. Ya udahlah, apa mau dikata, yang penting ini Vespanya masih sehat walaupun udah diterpa panas terik matahari ya kan. Tapi si Apollo masih anteng aja nih melibas tikungan-tikungan, padahal di sini jalurnya indah banget. Lewatin kebun teh, Cikalong Wetan sampai ke Padalarang. Masuk Bandung itu sekitar pukul 12 lewat dikit lah, pas banget tengah hari tuh. Kita lewatin stasiun Padalarang. Nah, saya sambil lihat map tadi tuh, diingat-ingat setelah Cimareme malah kebablasan, kelewatan dikit. Harusnya belok kanan lah setelah perempatan Cimareme ini. Di sini saya ngecek HP lagi, ngecek map. Ya udah sekalian aja deh dipasang biar nggak bingung. Habis itu saya putar balik dan lanjut ke jalan yang seharusnya. Tapi belajar sampai Bandung Barat. Di depan sana itu ada motifnya, jadi kejar. Padat ya jalur sini, rame banget, tapi masih lancar. Kalau mau sepi dulu kalau sepi. Kalau lihat di map ini berarti saya lewat Soreang biar nanti tembusnya ke Ciwidey. Lagi-lagi di sini mic-nya mati. Kalau nggak salah receiver-nya lepas deh. Adapter apa receiver tuh lepas. Ya udah dah, makin nggak karuan, daripada pusing dan udah jam makan siang. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Kalian makan dulu biar nggak paneng. Oh iya, Soreang ini ibu kota dari Kabupaten Bandung Barat. Ini dia, kita udah nyampe di rumah makan Padang.
Oke, part satunya sampai sini dulu ya. Jangan lewatkan keseruan berikutnya karena lewat jalur ekstrim Naringgul. Sampai jumpa di etape yang kedua, tetap di saluran ini. Saya Budin Erwin, pergi jauh naik Vespa. Ciao.